Novel 9 Matahari, Bab 1021. Langit Luo Xinghai, di medan bintang terpencil tertentu, di planet yang relatif sepi. Di dalam planet ini, ada banyak lorong dan istana bawah tanah seperti labirin. Di salah satu istana bawah tanah yang besar, aneh, di Tian Luo Xinghai, selain 7 pencuri kami, masih ada orang yang berani merampok harta benda orang Pang. Apalagi, 10 sub pangkalan orang Pang musnah sekaligus, ditambah 15 sub poin dari orang-orang Miao. Benteng, tulisan tangan seperti itu terlalu besar. Siapa yang akan melakukannya? Seorang lelaki tua jangkung dengan punggung tebal menebak. Selain lelaki tua jangkung ini, ada 6 lelaki tua lainnya, masing-masing memancarkan fluktuasi energi yang menakutkan. Tidak, tepatnya, lebih dari 20 benteng keluarga Pang telah musnah. Bahkan 7 pencuri kita, jika tidak perlu, tidak akan menyinggung keluarga Pang sampai mati seperti ini. Keluarga Pang pasti akan menyelidiki sampai ke akhir, ini adalah ritme keabadian. Seorang lelaki tua berjubah brokat menghela nafas. Ngomong-ngomong, saya mendapat kabar bahwa keluarga Pang telah mengirimkan ahli untuk secara diam-diam menyelidiki keberadaan 7 pencuri kami. Diperkirakan, keluarga Pang akan menganggap 7 pencuri kami sebagai salah satu tersangka. Oleh karena itu, selama ini, kami tindakan harus lebih hati-hati. Yang terbaik adalah tetap di sini dan jangan pergi kemana-mana. Meskipun kita tidak takut dengan keluarga Pang, jika kita disalahpahami oleh keluarga Pang tanpa alasan dan menyalahkan orang lain, maka itu tidak perlu. Pria tua jangkung itu berkata, "Saat ini, Tuan Hu, Tuan Muda Xiao Hu punya surat untukmu." Pria kuat yang berusaha sekuat tenaga, memegang slip batu giok di tangannya, bergegas ke istana bawah tanah dan mendatangi lelaki tua jangkung itu. Pria tua jangkung ini adalah Yang Tianhu, salah satu dari 7 bandit terkenal di Tian Luo Xinghai. 6 lelaki tua lainnya adalah 6 pencuri lainnya. Bajingan kecil ini, yang menghabiskan sepanjang hari berkeliaran di luar, tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, tidak memiliki masa depan sama sekali. Sekarang dia akhirnya memikirkan kakekku. Yang Tianhu mengambil slip giok dan memarahi sambil tersenyum. Kekuatan jiwanya segera merasakan ke dalam slip batu giok. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Kemudian, Yang Tianhu benar-benar terpana, menunjukkan ekspresi yang tidak dapat dipercaya, dan berdiri di sana sambil bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Apakah terjadi sesuatu pada Xiao Hu? Mungkinkah di lautan bintang, apakah ada yang berani menyentuh keturunan ke-7 pencuri kita? Tanyanya lantang. Tidak ada yang menyentuh Xiao Hu yang menyentuh orang lain. Sesuatu yang besar terjadi. Lihat, Yang Tianhu langsung mengaktifkan slip giok, dan pemandangan terus bermunculan. Dalam adegan ini, suara pertempuran terdengar tanpa henti. Yang Xiao Hu memegang tongkat emas, memimpin, agung, dan bergegas ke depan. "Kakek, aku melakukan hal-hal besar dengan kakak laki-lakiku, dan aku merampok benteng klan Pang." "Kakek, tunggu dan lihat saja, apa yang dilakukan cucumu Yang Xiao Hu akan segera menimbulkan sensasi di seluruh Tian Luo Xinghai, dan bahkan dirampok tercatat dalam sejarah Tian Luo Xinghai, itu akan diwariskan selamanya. Cucumu akan menjadi terkenal." Di layar, Yang Xiao Hu dengan bangga berteriak dari layar, dan pada saat yang sama melambaikan tongkat emas di tangannya, semangat tinggi. Sub basis suku Pang dan Miao dihancurkan, dan Xiao Hu juga mendapat bagian. Ke-7 bandit itu memandang Yang Xiao Hu di foto-foto itu, tercengang, dan curiga bahwa mereka salah membacanya. "Ngomong-ngomong, apakah kamu mendengar bahwa Xiao Hu mengatakan bahwa dia mengikuti kakak laki-lakinya untuk melakukan hal-hal hebat bersama? Kapan dia menyembah kakak laki-laki?" kata seorang pencuri. "Aku tidak pernah mendengar dia menyebutkannya." Yang Tianhu menggelengkan kepalanya. Kecelakaan besar akan terjadi. Begitu klan Pang mengetahui bahwa masalah ini terkait dengan 7 pencuri besar kita, itu akan menjadi situasi yang mematikan. Petik 2. Yang Tianhu menghela nafas dalam-dalam dan mengerutkan kening. Ke-6 pencuri lainnya juga saling memandang, tak berdaya. Markas Hamong. Di ruang konferensi, sekelompok orang Miao tingkat tinggi berkumpul di sini. "Patriark, total 15 pos terdepan dari orang-orang Miao kami telah musnah." Seorang tetua melapor kepada sang patriark. "Apakah kamu sudah menemukan beberapa petunjuk?" Seorang pria agung berbaju ungu duduk di posisi tinggi, menekan amarahnya, dan bertanya. Pria berkemeja ungu ini adalah patriark dari kebangsaan Miao, Miao Hanlin. "Tidak, namun, kekuatan, atau tuan,
yang memusnahkan benteng suku Miao kita harus sama dengan orang yang memusnahkan benteng suku Pang. Jawab tetua itu. Jadi, kita Miao dan Pang telah menyinggung musuh yang sama. Siapa itu? Miao Hanlin berkata dengan cemberut. Satu-satunya hal yang dapat ditemukan sekarang adalah ada lengan yang pernah muncul di subpoin yang dihancurkan. Lengan itu sangat kuat, dan juga membawa sekelompok pria. Kata tetua itu, berani memprovokasi keberadaan orang Pang dan orang Miao kita pada saat yang sama. Itu pasti tidak mudah. Turunkan perintah untuk memperkuat kekuatan pertahanan di semua benteng orang Miao kita. Selain itu, sekelompok master akan dikirim dari markas untuk membantu mempertahankan berbagai benteng, dan pada saat yang sama menyelidiki ini. Setelah pelaku sebenarnya ditemukan, kami akan melakukan yang terbaik untuk membalas dendam. Mudah menggertak, Miao Hanlin berpikir sejenak dan berkata perlahan. Ngomong-ngomong, aku memintamu mengirim seseorang untuk menghubungi keluarga Pang. Sudahkah kamu menghubungi? Miao Hanlin bertanya. Kami menghubungi, tetapi manajemen puncak klan Pang tidak terlalu memperhatikan kami. Selain itu, Tuan muda kedua dari keluarga Pang meminta kami untuk segera mengirim spesies liar kecil itu ke sana. Jika tidak, keluarga Pang akan meningkatkan tekanan mereka pada orang Miao kami. Tetua gemuk lainnya melangkah maju dan berkata, Patriark, Tuan Pang Er masih merenungkan apa yang terjadi saat itu. Sekarang Tuan Pang Er tampaknya menyukai bajingan kecil itu. Mungkin, ini satu-satunya kesempatan bagi kami Miao dan Pang untuk kembali bersama. Petik 2. Tetua gendut itu melanjutkan. Tetua yang agung, sampai sejauh mana nadi ketuhanan Suzaku dalam spesies liar kecil itu menghangat sekarang? Miao Hanlin memandangi seorang lelaki tua berambut putih dan bertanya. Masih ada 1 bulan lagi, dan spesies liar kecil itu akan berumur 10 tahun. Setelah 10 tahun diasuh, pembuluh darah Suzaku hampir tidak bisa digunakan. Tentu saja, jika bisa dihangatkan lebih lama dan kemudian ditransplantasikan ke tubuh Miao Yifan, efeknya akan lebih baik lagi. Petik 2. Pria tua berambut putih itu bertanya. Tidak ada waktu, kita harus mendapatkan pemahaman dari keluarga Pang secepat mungkin. Kirim seseorang untuk memberitahu Tuan Pang Er untuk menunggu sebulan lagi. Setelah 1 bulan, kami orang Miao akan mengirim spesies liar kecil itu ke rumahnya. Tetua Agung, tunggu sebulan lagi. Ketika Onozong itu berusia 10 tahun, dia akan mulai mentransplantasikan Suzaku Divine Meridian di tubuhnya ke sisi. Miao Hanlin berpikir sejenak dan berkata, Oke, petik 2. The Great Elder mengangguk. Pada saat yang sama, di langit berbintang yang luas, di lokasi tertentu, sebuah pesawat ruang angkasa terbang perlahan. Di dalam pesawat ruang angkasa, di menara hantu. Selama ini, Ye Yunfei telah menyempurnakan alkimia. Setelah menggeledah 10 benteng kebangsaan Pang dan 15 benteng kebangsaan Miao, sejumlah besar tumbuh-tumbuhan dan kekayaan alam dipanen. Setelah mengambil ramuan yang disempurnakan oleh Ye Yunfei, kekuatan lengan raksasa itu pulih hingga 80%. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu mungkin bisa melawan tahap akhir dari Battle Realm. Berdiri di depan lengan raksasa itu, Ye Yunfei merasakan nafas lengan raksasa itu, dan berkata, Ya, saya dapat menangani beberapa alam tahap akhir acak. Petik 2. Hantu orang kuat muncul dari lengan raksasa, mengangguk dan menjawab. Dikatakan bahwa penguasa terkuat dari kebangsaan Miao adalah tahap akhir dari alam. Mari hancurkan kelompok lain dari benteng suku Miao. Yang terbaik adalah menarik lebih banyak master dari markas suku Miao untuk meninggalkan markas dan keluar untuk menyelidiki. Dan kemudian kita akan membunuh markas suku Miao. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, Oke, kalau begitu mari kita bertindak sekarang. Petik 2. Pria kuat itu mengangguk. Tidak, sekarang giliranku untuk meningkatkan kekuatanku. Petik 2. Kata Ye Yunfei. Kemudian, Ye Yunfei menemukan tempat sepi di menara hantu, dan duduk bersila. Ibu, saudari, tunggu saja, aku akan datang untuk menyelamatkanmu segera. Ye Yunfei menarik napas dalam-dalam dan berpikir sendiri. Novel 9 Matahari, Bab 1022. Sudah waktunya untuk meningkatkan kekuatan dan kualitas fisik saya. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan lebih dari 1000 botol batu giok terbang keluar. Apa yang terkandung dalam botol giok ini adalah semua esensi darah yang dikumpulkan oleh Ye Yunfei beberapa waktu lalu. Ye Yunfei mengumpulkan esensi darah dari semua prajurit di atas level jembatan bintang. Ada alam jembatan bintang,
alam pembukaan laut, dan alam kesengsaraan surgawi. Aku tidak tahu, sampai tingkat apa esensi darah ini memungkinkanku untuk berlatih seni tempat tubuh darah penggabungan iblis surgawi. Ye Yunfei diam-diam menantikannya. Lebih dari 1000 botol esensi darah prajurit di atas kekuatan alam jembatan bintang, baik secara kuantitas maupun kualitas, sangat menakutkan. Ye Yunfei merasa bahwa kali ini, dia mungkin bisa menembus beberapa lapisan di atas seni tubuh penempaan darah fusi iblis surgawi. Selain itu, Ye Yunfei telah mengolah tubuh Jiamu Qingdi menjadi setengah langkah kesempurnaan, dan kekuatan fisiknya saat ini adalah tentang kekuatan naga. Ye Yunfei menantikan pelatihan ini, seberapa besar kekuatan fisiknya dapat ditingkatkan. Ayo mulai. Ye Yunfei mengeluarkan tripod besi besar, mengulurkan tangannya, dan lebih dari 1000 botol giok terbang di atas tripod, dan menuangkan semua esensi darah ke tripod. Kemudian, Ye Yunfei mengeluarkan sejumlah besar ramuan, tumbuhan, dan berbagai harta alam dan duniawi yang berguna untuk pemurnian tubuh, dan memasukkannya ke dalam kuali. Akhirnya, kali ini, gunakan Earth Flame untuk membantu latihan tubuh. Ye Yunfei menjentikkan jarinya, dan api merah keluar dari ujung jarinya dan jatuh ke dalam kuali. Seni penempaan tubuh darah fusi setan surgawi, yang dipraktikkan pada tingkat tinggi, dapat menggunakan api yang berbeda untuk membantu penempaan tubuh, dan efeknya akan lebih baik. Terlebih lagi, Ye Yunfei telah memurnikan api bumi, dan dapat mengontrol suhu kapan saja tanpa bahaya. Bergemuruh. Saat api bumi jatuh ke dalam kuali, kuali itu mulai mengaum ke langit, darah mengepul, naik ke langit, seperti neraka berdarah. Ye Yun melompat ke dalam kuali, dan mulai menempat tubuh dengan menjalankan seni tempat tubuh darah penggabungan iblis surgawi. Ah! Jeritan Ye Yunfei mulai terdengar dari dalam kuali. Proses penempaan tubuh adalah proses merobek dan menata kembali tubuh secara terus-menerus, yang sangat menyakitkan. Sebelum saya menyadarinya, 5 hari telah berlalu. Lapisan ke-8 seni penempaan tubuh darah Demon Fusion surgawi. Namun, kekuatan obatnya masih jauh dari habis. Melanjutkan, petik 2, di kuali besi, suara Ye Yunfei terdengar. 10 hari lagi berlalu. Lantai ke-9 dari seni tubuh penempaan darah fusi iblis surgawi. Suara Ye Yunfei terdengar lagi. 10 hari lagi berlalu. Lantai ke-10 dari seni tempat tubuh penggabungan darah iblis surgawi. Suara bersemangat Ye Yunfei terdengar lagi. Kekuatan obat akhirnya habis. Ye Yunfei perlahan bangkit dari tripod besi dan mendarat di sisi tripod. Aku telah mengolah seni penempaan tubuh darah penggabungan iblis surgawi ke tingkat ke-10 sekaligus. Sekarang, kekuatan fisikku telah mencapai kekuatan 5 naga banjir. Petik 2, Ye Yunfei mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan fisik yang tak henti-hentinya di tubuhnya, dan berkata pada dirinya sendiri. Cobalah kekuatan supernatural fisikku saat ini. Ye Yunfei berpikir sendiri. Bergemuruh. Pada saat berikutnya, tubuh Ye Yunfei terus terangkat dan semakin tebal. Setelah beberapa saat, berubah menjadi raksasa dengan ketinggian lebih dari 70 kaki. Dengan kekuatan fisikku saat ini, setelah menggunakan kekuatan supernatural fisikku, dikombinasikan dengan True Demon Killing God Fist, kekuatan tempur yang dapat dilepaskan sudah sangat mengesankan. Seharusnya mungkin untuk menghadapi alam pembukaan laut secara langsung. Selain itu, dengan tubuh Jiamu Qingdi yang sempurna setengah langkah, tidak sulit bagiku untuk menghancurkan alam laut pihai hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik. Petik 2, Ye Yunfei memperkirakan kekuatan fisiknya saat ini dalam pikirannya. Anda harus tahu bahwa semua metode penempaan tubuh di dunia, semakin sulit untuk mengolah dan meningkatkannya di tahap selanjutnya. Namun, begitu terobosan dan peningkatan berhasil, peningkatan kekuatan fisik seringkali akan sangat meningkat. Nyatanya, bukan karena metode penempaan tubuh tidak kuat pada tahap kultivasi selanjutnya, sebaliknya, kekuatannya akan menjadi semakin kuat. Hanya saja kesulitan kultivasinya terlalu besar. Oleh karena itu, banyak prajurit di dunia tidak mau berlatih. Selanjutnya, mari tingkatkan kekuatan jiwa kita. Tubuh Ye Yunfei terus menyusut dan kembali ke keadaan normal, dia menyingkirkan tripod besi dan duduk bersila. Kemudian, Ye Yunfei mengeluarkan sejumlah besar pil yang khusus digunakan untuk meningkatkan kekuatan jiwa, dan mulai mengambil dan memurnikannya. Beberapa waktu lalu, Ye Yunfei memanen banyak harta yang mengandung energi jiwa, yang semuanya disuling menjadi pil. Saat dia mengambil lebih banyak pil penyulingan, kekuatan-kekuatan jiwa Ye Yunfei mulai meningkat.
Sudah lama sejak saya berlatih seni abadi 18 jiwa. Berlatihlah. Petik 2. Ye Yunfei mengingat seni abadi 18 jiwa, jadi dia mulai berlatih seni abadi 18 jiwa sambil mengambil alkimia. Tanpa sadar, sebulan berlalu. Sebulan kemudian, Ye Yunfei telah mengambil dan memurnikan semua pil kekuatan jiwa. Kekuatan-kekuatan jiwa telah meningkat pesat. Oke, mari kita tingkatkan ranah kekuatan spiritual lagi. Kekuatan fisik saya telah meningkat pesat, meningkatkan level kekuatan spiritual seharusnya tidak menyebabkan fondasi saya menjadi tidak stabil. Terlebih lagi, untuk menyelamatkan ibu dan adik perempuan, saya tidak bisa mengurus terlalu banyak untuk saat ini. Petik 2. Ye Yunfei memutuskan untuk meningkatkan ranah spiritualnya. Di waktu berikutnya, Ye Yunfei mulai menyerang dunia. Dalam waktu sekitar 3 bulan, ledakan, Ye Yunfei berhasil menembus ke tahap awal Starbridge Realm. 3 bulan kemudian, terobosan lain. Di tengah Starbridge Realm, cukup, Ye Yunfei berdiri, merasakan kekuatan spiritual yang melonjak di tubuhnya, dan berkata pada dirinya sendiri. Dengan peningkatan ranah kekuatan spiritual, Ye Yunfei akan menampilkan berbagai keterampilan bela diri kekuatan spiritual, dan kekuatannya juga akan sangat meningkat. Sekarang, aku sudah memiliki kepercayaan diri untuk menyelamatkan ibu dan adikku. Tidak akan lama sebelum keluarga kita bisa dipersatukan kembali. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sendiri. Selama periode waktu ini, apa yang dipikirkan Ye Yunfei sepanjang waktu adalah untuk menyelamatkan ibu dan saudara perempuannya. Hu Miao, pergilah ke benteng suku Miao berikutnya. Ye Yunfei mengirim transmisi suara ke Hu Miao yang sedang memanipulasi pesawat ruang angkasa. Oke, Hu Miao mengangguk, dan segera mengendalikan pesawat ruang angkasa, menuju ke cabang terdekat Miao kebangsaan. 2 hari kemudian, datang ke bidang bintang yang disebut bidang bintang Yufu. Bintang utama bidang bintang ini disebut bintang Yufu. Di bintang Yufu, ada kota besar bernama kota Miao. Kota Miao ini adalah benteng dari orang Miao. Sejak 15 subbasis dari kebangsaan Miao musnah selama periode ini, setiap subbasis dari kebangsaan Miao sekarang dipertahankan dengan sangat ketat. Ledakan, tanah di mana kota Yufu Miao berada terus berguncang, seolah-olah telah terjadi gempa besar. Lihat, ya Tuhan, ada raksasa berdiri tegak. Petik 2. Di gerbang kota Miao, puluhan penjaga yang bertugas menjaga gerbang menatap ke kejauhan dengan mata kaget. Di kejauhan, seorang raksasa dengan tinggi lebih dari 70 kaki sedang berjalan cepat menuju Miao Cheng. Setiap langkah yang Anda ambil meninggalkan jejak kaki yang sangat dalam di tanah. Dalam sekejap mata, raksasa itu datang ke depan kota Miao, merendahkan diri, menghadap ke kota. Keok, lusinan penjaga yang menjaga gerbang kota gemetar ketakutan, tenggorokan mereka berdegup, tetapi mereka tidak dapat berbicara sepatah kata pun. Bergemuruh, raksasa itu tiba-tiba mengangkat kakinya dan menginjaknya, benar-benar menginjak-injak tembok kota tempat gerbang kota berada menjadi reruntuhan. Kemudian, raksasa itu masuk ke kota. Ledakan, kemanapun raksasa pergi, bangunan diinjak-injak menjadi terak, dan para prajurit diinjak-injak menjadi daging cincang. Membunuh. Di kota Miao, orang-orang Miao itu terkejut pada awalnya, lalu menggigit peluru dan menyerbu ke arah raksasa itu. Haf gila, ambil nyawamu. Seorang Master Realm pembukaan laut tingkat menengah melangkah keluar dari udara, mengacungkan tombak panjang, dan menikam raksasa itu. Segera, seluruh dunia dipenuhi dengan bayangan senjata yang padat dan tajam, bergegas menuju raksasa seperti air pasang. Ledakan, raksasa itu memukul dengan pukulan. Setelah 2 pukulan, engah, Master dari tahap tengah alam pembukaan laut hancur berkeping-keping dengan 1 pukulan, dan jatuh di tempat. Novel 9 Matahari, Bab 1023. Terlalu kuat. Melihat pemandangan ini, orang-orang Miao di sekitarnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Jangan berhadapan langsung dengannya, gunakan kekuatan spiritual, seni bela diri atau senjata ajaib untuk menyerangnya di udara. Seseorang berteriak, apakah itu senjata ajaib dibandingkan denganku? Raksasa itu mencibir. Saat berikutnya, bum bum bum, lebih dari 100 senjata ajaib terbang keluar dari tubuh raksasa itu, diaktifkan pada saat bersamaan, dan dibombardir ke segala arah. Di antara mereka, ada lebih dari 30 senjata sihir primitif, dan sisanya adalah senjata sihir bawaan. Segera, ada jeritan padat di sekitar.
Dengan begitu banyak senjata sihir bawaan dan senjata sihir primitif, kekuatan yang mereka keluarkan terlalu menakutkan, bahkan Master Alam Pembuka Laut itu terpaksa mundur mati-matian, tidak mampu melawan. Mati, raksasa itu membungkuk sedikit, menendang kakinya di tanah, melompat ke udara, dan menghantam kerumunan seperti peluru raksasa yang ditembakkan. Tiba-tiba, lebih dari 100 orang tewas. Ini hanyalah pembantaian sepihak. Bahkan para master di tahap akhir si opening realm, di depan raksasa ini, dapat menahan paling banyak selusin gerakan, dan mereka akan mati atau dinonaktifkan. Berhenti. Tiba-tiba, dari kedalaman kota, aura energi yang sangat kuat melonjak ke langit. Memanggil, seorang lelaki tua berbaju abu-abu datang dari langit, memegang pedang panjang di tangannya, dan menebasnya dari kejauhan. Ini adalah master awal dari alam kesengsaraan surgawi. Kekuatan orang Miao tidak sebanding dengan orang Pang, jadi sangat penting untuk dapat mengirim master dari alam kesengsaraan surgawi untuk menjaga cabang ini. Ledakan, raksasa itu tidak mengelak atau mengelak, dan meninjunya. Dang-dang, raksasa dan lelaki tua berpakaian abu-abu itu bertarung dengan sengit. Setiap kali lelaki tua berpakaian abu-abu itu menebas energi pedang tajam sebesar panel pintu, raksasa itu langsung memukulnya langsung dengan tinjunya. Pertarungan antara dua pembangkit tenaga listrik terlalu menakutkan, dan energi pertarungan yang melonjak dilepaskan, memaksa orang Miao lain di sekitar mereka untuk tidak berani mendekat sama sekali. Bagaimana bisa, dia benar-benar memblokir begitu banyak pedang dengan darah dan dagingnya? Apakah tubuhnya terbuat dari emas asli yang kacau? Petik 2, pria tua berbaju abu-abu itu kaget dan geram. Pedang panjangnya menebas tinju raksasa itu, dan percikan memercik kemana-mana, membuat dentang, tapi gagal meninggalkan bekas yang dangkal sekalipun. Anda tahu, bahkan seorang master di tahap akhir alam kesengsaraan surgawi tidak akan berani menggunakan daging dan darahnya untuk memblokir pedang panjangnya. Bagaimana saya bisa melawan ini? Pria tua berpakaian abu-abu menjadi semakin ketakutan saat dia memukulinya, dan secara bertahap merasa ingin mundur. Menarik, tiba-tiba, lelaki tua berbaju abu-abu itu berteriak, berbalik dan melarikan diri. Ledakan, raksasa itu mengejarnya, dan dalam beberapa langkah, dia menyusul lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Tinju seperti gunung kecil menghantamnya. Sangat cepat, pria tua berbaju abu-abu itu terkejut dan tidak punya pilihan selain melawan. Ledakan, kedua belah pihak bertarung lusinan gerakan. Pria tua berpakaian abu-abu itu tidak lagi memiliki sedikit pun keinginan untuk bertarung, jadi dia berbalik dan melarikan diri lagi. Aku tidak bisa melarikan diri. Raksasa itu mengejarnya selangkah demi selangkah seperti kilat, dan meninju. Ledakan, pria tua berpakaian abu-abu itu dipukul, dan tubuhnya terlempar tinggi seperti layang-layang dengan tali putus, darah terus-menerus menyembur. Berikutnya, ledakan, raksasa itu membuat pukulan lain seperti kilat. Engah, pria tua berbaju abu-abu itu dipukuli hingga berkeping-keping dan meninggal secara tragis di tempat. Melarikan diri, melihat pemandangan ini, orang-orang Miao lainnya sangat ketakutan sehingga mereka lari dengan putus asa. Ledakan, raksasa itu melompat ke udara, seperti kereta baja, dan bergegas menuju orang-orang Miao. Jeritan itu tidak ada habisnya, dan siapapun yang sedikit tersentuh oleh raksasa itu meledak seketika dan mati tanpa tubuh utuh. Setelah beberapa saat, tidak ada orang yang hidup di subbase Miao ini, mayat-mayat ditumpuk seperti gunung, dan darah mengalir seperti sungai, seperti rumah jagal. Kemudian, tubuh raksasa yang tingginya lebih dari 70 kaki itu terus menyusut. Kekuatan fisik saya saat ini dapat melawan hari-hari awal alam kesengsaraan surgawi, yang tidak buruk. Ye Yunfei mengepalkan tinjunya dan menunjukkan senyum puas. Semuanya, keluar dan ambil semua barang berharga. Dengan pikiran, Ye Yunfei memindahkan ratusan orang dan berkata, Hu Miao, Huang Chang, Hong Bai, Wu Hua, dan Yang Xiaohu semuanya keluar. Saudaraku, bahkan Master Pembuka Laut bukanlah tandinganmu. Yang Xiaohu bertanya dengan kaget, dia melihat mayat dari banyak Master Alam Pembuka Laut, karena energi pada mayat belum hilang. Bagaimana dengan alam pembukaan laut? Ada juga Master Alam Kesengsaraan Surgawi. Hu Miao melengkungkan bibirnya, menunjuk ke sebagian mayat yang tersisa di kejauhan, dan berkata, benar saja, dia adalah penguasa alam kesengsaraan surgawi. Saudaraku, kamu benar-benar membunuh master dari alam kesengsaraan surgawi. Petik 2, Yang Xiaohu merasa sangat terkejut. Oke,
jangan bicara omong kosong, bergerak cepat, kata Ye Yunfei. Saudaraku, biarkan aku keluar dan membunuh beberapa di sub-poin berikutnya. Aku akan menggunakan video spar untuk merekamnya dan menyimpannya sebagai souvenir di masa mendatang, kata Yang Xiaohu. Dengan baik, Ye Yunfei tertawa. Selama periode waktu ini, Ye Yunfei menemukan salah satu karakteristik Yang Xiaohu, yaitu dia suka pamer. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei membawa semua orang pergi. Dalam beberapa hari berikutnya, Ye Yunfei memimpin kerumunan untuk memusnahkan lebih dari 20 benteng orang Miao sekaligus. Meskipun demikian, sub-poin dari orang-orang Miao ini semuanya telah memperkuat pertahanan mereka. Namun, lengan raksasa dan kekuatan Ye Yunfei telah meningkat pesat. Terutama lengan raksasa, belum lagi alam kesengsaraan surgawi, bahkan seorang master di tahap akhir alam domain dapat menanganinya. Oleh karena itu, sub-pangkalan dari kebangsaan Miao ini, bagaimana mereka bisa menahan serangan bersama Ye Yunfei dan lengan raksasa? Setiap sub-pangkalan dengan cepat musnah seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang berguguran. Saat berita itu menyebar, seluruh Tian Luo Xinghai kembali menjadi sensasi. Brengsek, mengapa hanya menargetkan kami Hamong? Dalam beberapa hari terakhir, tidak ada satupun benteng klan Pang yang musnah, tetapi lebih dari 20 klan Miao kita telah musnah. Siapa yang melakukannya? Petik 2. Di markas kebangsaan Miao, Miao Hanlin meraung lagi dan lagi, dalam keadaan mengamuk. Kehilangan orang-orang Miao terlalu besar, termasuk 15 sub-basis yang dihancurkan sebelumnya. Orang-orang Miao telah memusnahkan total lebih dari 30 sub-basis, dan kehilangan sejumlah besar master, termasuk lebih dari selusin master dari alam kesengsaraan surgawi. Selain itu, properti yang dimiliki oleh lebih dari 30 sub-basis menghasilkan banyak uang. Patriark, tampaknya tindakan pihak lain dalam beberapa hari terakhir jelas ditujukan pada orang-orang Miao kita. Siapa yang diprovokasi oleh Hamong kita? Petik 2. Seorang penatua mengerutkan kening dan berkata, saya pikir itu mungkin lengan raksasa yang melakukannya. Karena orang Miao kami lebih lemah dari orang Pang, kami ingin menyingkirkan orang Miao kami terlebih dahulu, baru kemudian berurusan dengan orang Pang. Petik 2. Tetua lainnya berkata, Elder, waktu 1 bulan telah tiba. Pilih hari yang baik untuk mentransplantasikan pembuluh darah Vermilion Bird pada spesies liar kecil itu ke dalam tubuh Miao Yifan, dan kemudian saya akan secara pribadi membawa spesies liar kecil itu untuk mengunjungi klan Pang. Kekuatan musuh sangat kuat, dan mereka selalu dalam kegelapan. Keberadaan mereka tidak menentu, sangat sulit untuk menghadapi orang Miao kita sendirian. Kami orang Hamong harus membentuk aliansi dengan Pang. Petik 2. Miao Hanlin berpikir sejenak dan berkata, dalam 4 hari lagi, itu akan menjadi hari keberuntungan. The Great Elder membuat beberapa perhitungan dan berkata, dengan baik, maka itu akan terjadi dalam 4 hari. Petik 2. Miao Hanlin mengangguk, Patriark, aku punya ide. 4 hari kemudian, kita dapat mengadakan upacara perayaan untuk Miao Yifan dan mengumumkan kepada seluruh Tian Luo Xinghai bahwa Miao Yifan lahir dengan Suzaku Divine Vein dan telah berhasil membangunkannya. Petik 2. Kata Tetua Agung, ide bagus. Putra Miao Yifan adalah jenius muda kita dengan bakat paling mempesona, dan jika dia membangkitkan pembuluh darah Suzaku, masa depannya tidak akan terbatas. Ini menandakan bahwa perkembangan masyarakat Miao kita di masa depan pasti akan berkembang. Petik 2. Orang-orang Miao berpangkat tinggi lainnya mengangguk setuju setelah mendengar apa yang dikatakan Tetua Agung. Yah, sudah diputuskan. Miao Hanlin mengangguk. Hanya saja selama periode waktu ini, kami akan mengirimkan beberapa master klan ke masing-masing cabang untuk memperkuat pertahanan. Terutama beberapa poin terpenting, tidak boleh ada kerugian. Petik 2. Kata Miao Hanlin. Novel 9 Matahari. Bab 1024. Bagus. Kebangsaan Miao kami memiliki total lebih dari 170 sub-pangkalan di Tian Luo Xinghai, dan sekarang kami telah kehilangan lebih dari 30, yang sudah traumatis. Selain memperkuat kekuatan pertahanan masing-masing cabang, juga perlu mengerahkan semua sumber daya manusia dan material untuk mengetahui siapa musuh di belakang mereka secepat mungkin. Pada saat yang sama, kita juga harus berusaha membentuk aliansi dengan keluarga Pang untuk melawan musuh bersama. Petik 2. Penatua mengangguk setuju. Setengah hari kemudian, sebuah berita dengan cepat menyebar di Tian Luo Xinghai. Miao Yifan,
putra tertua dari kebangsaan Miao, lahir dengan nadi Dewa Suzaku dan akan segera bangkit. Kebangsaan Miao mengirimkan undangan untuk mengadakan upacara perayaan. Berita ini menimbulkan sensasi di antara bintang-bintang. Karena, bagi para prajurit Tianluo Xinghai, nadi dewa setara dengan sesuatu dalam mitos dan legenda. Sangat langka, sangat berharga. Belum lagi tempat-tempat seperti Tianluo Xinghai, bahkan kekuatan kuno paling terkenal di Xinghai Tengah di alam semesta ini, sulit untuk menemukan seorang jenius muda dengan nada spiritual. Selain itu, ada 4 Vena Dewa tingkat atas dalam legenda, yaitu Vena Dewa Azure Dragon, Vena Dewa Harimau Putih, Vena Dewa Suzaku, dan Vena Dewa Xuanwu. Sekarang seorang jenius muda dengan pembuluh darah Suzaku tiba-tiba muncul di Tianluo Xinghai, yang secara alami merupakan efek sensasional. Tuhanku, tanpa diduga, orang Miao akan memiliki seorang jenius yang memiliki pembuluh darah Suzaku. Mungkinkah ini menandakan bahwa orang Miao akan bangkit sepenuhnya di masa depan? Petik 2. Ini adalah Vena Ilahi Suzaku. Begitu Miao Yifan tumbuh dewasa, dia pasti akan mampu bersaing dengan penjahat sejati yang tiada taranya di Lautan Bintang Pusat di masa depan. Di Lautan Bintang, dia tidak akan memiliki lawan di masa depan. Petik 2. Di Lautan Bintang, orang-orang membicarakan Miao Yifan di mana-mana. Beri perintah. Mulai sekarang, perhatikan untuk membangun hubungan yang baik dengan orang-orang Miao. Kemarilah, segera siapkan hadiah yang murah hati, lalu pergi ke upacara perayaan yang diadakan oleh orang-orang Miao. Perhatian, mulai sekarang, kamu tidak bisa bersaing dengan orang Miao, kamu harus membuat konsesi kepada orang Miao. Di Lautan Bintang, banyak pasukan telah mengeluarkan perintah secara internal, bersiap untuk berteman dengan orang Miao. Karena, semua orang tahu bahwa begitu Miao Yifan tumbuh di masa depan, dia pasti akan menjadi orang besar di alam semesta ini yang menekan satu sisi. Adapun orang-orang yang sangat kuat di Tianluo Xinghai, mereka berdua tertekan dan iri. Markas Klan Pang, Patriark, orang Miao mengirim surat undangan, mengundang kami orang Pang untuk menonton upacara. Seorang diaken datang ke Pang Xishan dengan surat undangan yang indah. Pang Xishan mengambil surat undangan dan melihatnya dengan ekspresi rumit di wajahnya. Patriark, orang Miao juga mengirim seseorang untuk memberitahu Tuan Muda kedua bahwa Putri Miao Ziqiong akan dikirim ke kediaman Tuan Muda kedua dalam beberapa hari. Arti dari orang Miao seharusnya menggunakan Putri Miao Ziqiong untuk membayar kembali hilangnya reputasi yang dibawa oleh orang Miao kepada orang Pang kita. Petik 2. Kata seorang tetua, apa maksud Tuan Muda kedua? Tanya Pang Xishan. Itulah yang dimaksud Tuan Muda kedua. Tuan Muda kedua pergi ke orang Miao belum lama ini dan jatuh cinta dengan Putri Miao Ziqiong. Petik 2. Kata yang lebih tua, selama Tuan Muda kedua menyukainya. Mulai sekarang, berhentilah menekan orang-orang Miao. Kirimkan beberapa tetua untuk menghadiri upacara perayaan yang diadakan oleh orang-orang Miao. Petik 2. Pang Xishan berpikir sejenak dan berkata, markas besar klan Pang terletak di lokasi lain, di sebuah istana yang dihias dengan indah. Seorang pria bersandar di kursi besar dan lembut, dikelilingi oleh 4 wanita berpakaian minim dengan penampilan genit, yang sedang memijatnya. Tuan Muda kedua, tetua berkebangsaan Miao mengirim seseorang untuk mengirim pesan. Dalam beberapa hari, Putri Miao Ziqiong akan dikirim ke rumah Tuan Muda kedua. Seorang lelaki tua bergegas ke istana dan berkata kepada lelaki itu, sangat bagus, Miao Ziqiong, biarkan putrimu melunasi hutangmu. Petik 2. Pria itu berkata sambil mencibir. Langit Luo Xinghai. Di langit berbintang yang jauh, ada sebuah pesawat ruang angkasa yang diparkir. Membangkitkan nadi Suzaku. Tanpa diduga, di alam semesta ini, sebenarnya ada seseorang dengan Suzaku Divine Vein. Petik 2. Di pesawat ruang angkasa, Ye Yunfei sedikit mengernyit. Nadi Suzaku sangat berharga, bahkan Ye Yunfei pun sedikit terkejut. Karena ini adalah nadi ilahi yang sangat berharga. Apakah berita itu akurat? Apakah orang Miao benar-benar berencana mengadakan upacara perayaan dalam beberapa hari? Petik 2. Ye Yunfei menatap Yang Xiaohu dan bertanya. Berita itu disediakan oleh Yang Xiaohu. Saudaraku, percayalah padaku, kamu tidak bisa salah. Selama bertahun-tahun, saya telah mengerahkan banyak mata-mata di Tianluo Xinghai untuk mengumpulkan berbagai berita di Xinghai. Apalagi saya juga bisa menggunakan jaringan intelijen kakek saya. Petik 2. Yang Xiaohu menepuk dadanya dan berkata,
Awalnya, saya ingin menghancurkan lebih banyak benteng suku Miao dan menarik para penguasa suku Miao. Tak disangka, masyarakat Miao akan mengadakan upacara perayaan. Saat itu pasti akan ada master dari banyak pasukan yang berkumpul di markas besar kebangsaan Miao. Juga, saya selalu punya firasat buruk tentang itu. Tampaknya sesuatu yang buruk akan terjadi. Petik 2. Ye Yunfei mengerutkan kening. Tidak, harus melakukannya terlebih dahulu. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak, menggertakkan giginya, dan berkata, "Kita akan pergi ke markas Hamong untuk menyelamatkan orang," kata Ye Yunfei melalui transmisi suara ke lengan raksasa itu. "Bagus, sekarang setelah Anda memutuskan, mari kita buat keributan besar tentang Hamong." Petik 2. Jeep setuju. Oleh karena itu, Ye Yunfei segera menguasai pesawat luar angkasa dan menuju markas besar kebangsaan Miao. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak tahu apakah aku bisa menyelamatkan orang dengan lancar. Untuk sampai ke markas kebangsaan Miao, bahkan jika pesawat ruang angkasa bergerak dengan kecepatan penuh, itu akan memakan waktu setidaknya 2 atau 3 hari. Manfaatkan 2 atau 3 hari ini untuk memperkuat kekuatan Anda. Hanya saja kekuatanku dalam segala aspek, termasuk kekuatan jiwa, kekuatan fisik dan kekuatan spiritual, baru ditingkatkan belum lama ini. Sekarang, aspek kekuatan mana yang harus ditingkatkan? Petik 2. Ye Yunfei sedang berpikir di dalam hatinya. Saat ini, saudaraku, aku tahu bahwa di beberapa planet, ada susunan teleportasi tersembunyi yang dapat dengan cepat mencapai markas kebangsaan Miao. Di antaranya adalah letak planet yang tidak jauh dari kita. Kita dapat menggunakan susunan teleportasi untuk pergi ke markas kebangsaan Miao, dan paling lama hanya membutuhkan beberapa jam. Petik 2. Yang Xiaohu tiba-tiba berkata kepada Ye Yunfei, "Oh, apakah ada susunan teleportasi yang bisa langsung menuju ke markas Hamong?" Petik 2. Ye Yunfei sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Yang Xiaohu. Tentu saja ada, namun, di Tianluo Xinghai, jumlah formasi teleportasi relatif kecil. Dan semuanya berada di tangan beberapa kekuatan yang kuat, dan sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Kakek saya berpengetahuan luas dan mengetahui lokasi sebagian besar susunan teleportasi yang ada di Tianluo Xinghai. Biasanya, jika saya sedang terburu-buru, saya akan menggunakan susunan teleportasi untuk bergegas. Awalnya, susunan teleportasi ini umumnya tidak terbuka untuk umum, hanya mereka yang memegang token identitas dan membayar sejumlah besar uang yang diizinkan masuk ke susunan teleportasi. Kakek saya memberi saya token identitas, yang bisa lewat dengan bebas. Petik 2. Yang Xiaohu berkata dengan bangga, "Itu hebat, ayo gunakan susunan teleportasi untuk bergegas. Soal uang, tidak masalah." Petik 2. Kata Ye Yunfei, "Haha, saudaraku, kami telah menjarah begitu banyak subpoin dari orang-orang Pang dan Miao selama periode ini, uang tentu saja tidak menjadi masalah. Baiklah, ayo pergi ke susunan teleportasi terdekat sekarang." Petik 2. Yang Xiaohu tertawa dan berkata, "Novel 9 Matahari, bab 1025. Oleh karena itu, Ye Yunfei segera mengendalikan pesawat luar angkasa itu sendiri, dan terbang menuju medan bintang terdekat sesuai dengan rute yang ditunjukkan oleh Yang Xiaohu. Sekitar 1 jam kemudian, pesawat ruang angkasa datang ke medan bintang yang sunyi. Sekilas, langit berbintang di bidang bintang ini ditutupi dengan banyak celah ruang angkasa yang gelap. Di dalam medan bintang, hanya ada 1 planet. Untungnya, retakan luar angkasa itu berada pada jarak tertentu dari planet, jadi pesawat ruang angkasa Ye Yunfei mendarat di tanah planet dengan lancar. Saya melihat bahwa di tanah planet ini, terdapat retakan lebar di tanah di mana-mana, sunyi dan tak berpenghuni. Apakah ada perang besar di sini? Ye Yunfei melihat retakan tanah di tanah, dan retakan ruang gelap di langit berbintang yang jauh, dan tidak bisa menahan perasaan tergerak, dan bertanya. Ya, ini melibatkan legenda kuno di Tianluo Xinghai kita. Dikatakan bahwa dahulu kala, ada iblis besar yang menakutkan dari dunia iblisnya, yang merobek ruang dan waktu, memasuki langit berbintang kosmik kita, dan kebetulan mendarat di Tianluo Xinghai kita. Belakangan, orang-orang kuat di langit berbintang kosmik kita datang satu demi satu dan menyerangnya berkelompok. Setelah pertempuran sengit dan membayar harga yang mahal, mereka akhirnya membunuh iblis besar itu. Hanya saja banyak bidang bintang di Tianluo Xinghai kita hancur dalam pertempuran itu. Awalnya,
Tianluo Xinghai kami juga merupakan salah satu medan bintang pusat yang dimiliki oleh langit berbintang kosmik ini di zaman kuno. Dalam pertempuran itulah ia rusak parah, dan aura serta hukumnya melemah. Dan dalam pertempuran itu, kami juga kehilangan orang terkuat di Tianluo Xinghai. Belakangan, Tianluo Xinghai kami berangsur-angsur menurun, menjadi semakin lemah, dan akhirnya menjadi Xinghai pinggiran. Petik 2. Kata Yang Xiaohu. Bidang bintang ini adalah salah satu bidang bintang yang dihancurkan selama pertempuran itu, hanya menyisakan planet terakhir. Di Laut Bintang Tianluo, ada 10 bidang bintang seperti itu dengan hanya tersisa 1 atau 2 planet yang rusak. Belakangan, seorang master formasi dengan formasi tingkat sangat tinggi membangun 10 formasi teleportasi di bidang 10 bintang ini. Menurut master formasi, hanya di lingkungan dengan energi ruang yang melimpah ia dapat memiliki kemampuan untuk membangun formasi teleportasi, menerobos ruang, dan melakukan teleportasi. Di tempat lain, dia tidak memiliki kemampuan untuk membangun formasi teleportasi. Belakangan, formasi teleportasi ini dikendalikan bersama oleh beberapa kekuatan kuat di Tianluo Xinghai. Petik 2. Kata Yang Xiaohu. Jadi itu masalahnya. Memang, di tempat seperti ini di mana ruang dan waktu dihancurkan, akan ada energi ruang yang kuat. Jika Anda memberikan sedikit panduan, Anda memang dapat menggunakan energi ruang di sini untuk membuka ruang dan melakukan teleportasi. Namun, susunan teleportasi yang dibangun di lingkungan ini tidak terlalu stabil, dan mudah membuat kesalahan. Oleh karena itu, lebih baik Anda menggunakan susunan teleportasi ini dengan hemat. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk dan berkata, sebenarnya, saya hanya menggunakannya sekali, untungnya tidak terjadi apa-apa. Saya tidak berani menggunakannya lagi. Petik 2. Yang Xiaohu terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Karena kita di sini, kita tidak bisa membuang energi ruang di sini. Masih ada 5 hari sebelum upacara Miao. Saya bisa berlatih di sini selama 3 hari, meningkatkan level energi ruang saya, dan juga mencoba melatih keterampilan bela diri luar angkasa. Dengan cara ini, saya memiliki kepercayaan diri yang lebih besar untuk berperang melawan orang-orang Miao. Kali ini saya pergi ke markas kebangsaan Miao, tidak hanya untuk menyelamatkan ibu dan saudara perempuan saya, tetapi juga untuk membunuh mereka. Petik 2. Ye Yunfei mengangkat kepalanya, melihat celah ruang gelap di langit berbintang yang jauh, dan berpikir sendiri. Dari celah ruang angkasa itu, energi ruang angkasa yang sangat kaya dipancarkan sepanjang waktu. Bagi Ye Yunfei, ini adalah tempat yang tepat untuk melatih energi ruang angkasa. Old Huang, aku akan menyerahkan menara hantu padamu. Bawa semua orang untuk mencari tempat bersembunyi dan tunggu aku selama 3 hari. Ye Yunfei memikirkannya dan berkata pada Huang Chang. Tingkat kultivasi hantu Huang Chang semakin tinggi, dan dia pandai bersembunyi. Ye Yunfei lebih nyaman dengannya. Jadi, Ye Yunfei membiarkan Yang Xiaohu memasuki menara hantu, menyerahkan menara hantu itu ke Huang Chang, dan kemudian bergerak menuju celah angkasa di langit berbintang yang jauh. Huang Chang kabur langsung ke bumi planet ini dan menghilang tanpa jejak. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei telah datang ke celah luar angkasa. Ini energi luar angkasa yang sangat kaya. Ye Yunfei berkata dengan lembut. Kemudian, ledakan. Kunpeng bergegas keluar dari punggung Ye Yunfei dan bergegas ke celah ruang di depan Ye Yunfei. Ye Yunfei juga masuk. Bagaimana bisa? Siapa itu? Beraninya kamu memasuki celah ruang yang rusak. Petik 2. Pada saat ini, di planet di bawah, di lokasi tertentu, di depan gerbang istana yang agak bobrok, seorang lelaki tua kebetulan keluar, dan tanpa sengaja melihat punggung Ye Yunfei yang sedang berjalan ke ruang angkasa retak di langit berbintang yang jauh, mau tidak mau tertegun. Ruang ini pernah terkena energi kekerasan, dan rusak parah. Pantas saja tidak bisa sembuh sendiri setelah melalui waktu yang lama. Ye Yunfei berjalan ke celah ruang, dan menemukan bahwa ruang dan waktu di celah ini sangat tidak teratur. Apakah itu ruang atau waktu? Itu terdistorsi dan berubah sepanjang waktu, dan itu sangat tidak stabil. Hanya saja tempat seperti itu yang paling cocok untukku berlatih energi luar angkasa. Ye Yunfei cukup puas, atau sedikit lebih dalam, bahkan lebih baik. Ye Yunfei mengukurnya, melihat jauh ke dalam celah, dan berkata. Kemudian, Ye Yunfei memimpin Kunpeng ke kedalaman retakan. Ho ho, Kunpeng merentangkan sepasang sayap yang tergantung di langit, mengepakkannya dengan ringan, terus menyerap energi ruang yang kaya di celah ini.
Penyerapan energi ruang Kunpeng setara dengan penyerapan Ye Yunfei. Karena, binatang berkepala 9 yang diolah oleh roda totem Jiugong setara dengan bagian dari tubuh Ye Yunfei. Semakin banyak energi ruang yang diserap Kunpeng ini, semakin tinggi tingkat energi ruang Ye Yunfei. Ye Yunfei memimpin Kunpeng masuk. Setelah setengah jam, datang ke posisi di mana waktu dan ruang semakin terdistorsi. Jika makhluk yang tidak memahami energi ruang datang ke sini, ia pasti akan kehilangan arah sepenuhnya, dan akan jatuh ke dalam kebingungan tanpa akhir dan ruang hampa sejak saat itu. Hah, itu adalah. Petik 2. Ye Yunfei melihat ke kejauhan, dan melihat ruang yang dilapisi dengan banyak kristal putih berkilauan. Kristal putih yang tak terhitung jumlahnya dikemas dengan padat dan tersusun teratur, tampak seperti bintang terang di langit dari kejauhan, indah dan menawan. Mungkinkah itu spar ruang angkasa? Ye Yunfei mulai bersemangat. Space Spar adalah spar khusus yang sangat langka. Kristal luar angkasa mengandung energi ruang angkasa yang sangat murni dan hukum ruang angkasa tingkat lanjut, dan merupakan harta yang sangat berharga bagi semua makhluk hidup yang mempraktikkan energi ruang angkasa di dunia. Bersambung.